Selamat datang di Pojok Santai. Sebelum Anda mendengarkan audiobook ini, kami menginformasikan bahwa channel ini adalah review audio dari buku yang ada di Indonesia. Untuk membaca keseluruhan buku ini, kami menyarankan membeli buku aslinya di toko buku kesayangan Anda, baik offline maupun online. Keberadaan channel ini dimaksudkan untuk membantu Anda mendapatkan pengetahuan dari buku-buku kesayangan Anda. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Selamat datang di Pojok Santai, channel khusus yang membahas komik dan novel dengan cara asik. Ternyata, Karewang, atau pembasmi, iblis, dan si botak mata buta adalah sahabat lama. Dan kini, mereka berencana menghancurkan Istana Darah. Berhasilkah mereka? Yuk, langsung saja disimak video berikut ini. Biar burungku yang turun tangan, Nanggala. Mengapa kau mesti susahkan diri? Berkata begitu, Karewang mendongak ke udara dan berseru, "Sultan, lepaskan pemuda itu." Elang merah yang sejak tadi berputar-putar di atas kepala mereka mengkuik keras lalu terbang ke arah pohon beringin. Dengan paruhnya yang tajam melaksana gunting baja, dalam waktu singkat, binatang ini berhasil memutus seluruh akar-akar yang melilit tubuh Panji Kenanga. "Terima kasih," kata Panji Kenanga lalu dengan cepat turun. Meski dirinya terlibat tidak berdaya tadi, namun sepasang matanya masih bisa meneliti keadaan di belakang tembok darah. Tak seorang pun yang kelihatan. Seluruh bangunan berada dalam keadaan sepi. Demikian Panji Kenanga menerangkan. Tapi baru saja dia selesai berikan keterangan, dari arah Istana Darah menggema suara keras. "Siapapun yang berada di luar, siaplah untuk bos." "Itu suara Rangga Srenggi," kata Karewang. Lalu pada Wiro dia berbisik, "Lekas, lakukan apa yang kita telah atur." Wiro segera menurunkan orang tua itu dan mendudukkannya di satu puing karang datar. Dari balik pakaiannya yang menggembung, dikeluarkannya sebuah benda hitam berbentuk bola sebesar 2 kepalan tangan. Dia lalu lari ke arah pintu gerbang darah. "Kamu bikin apa, Karewang?" tanya Nanggala. "Ya saja, aku akan paksa Dajjal itu keluar dari sarangnya. Jika kita menyerbu ke dalam, mungkin terlalu berbahaya." Dan Karewang alias si pemusnah iblis tak meneruskan ucapannya, karena saat itu dari arah belakang tembok darah laksana hujan menyembur ratusan benda ke arah mereka. Ternyata benda-benda itu adalah paku-paku berwarna biru yang merupakan senjata rahasia yang telah dicelup dengan racun wajah biru. "Ini pasti perbuatannya si Warana Kualit," kata Karewang. Tangan kanannya dipukulkan ke depan. Satu gelombang angin dahsyat mendorong memukul runtuh serangan paku tersebut. Tapi hebatnya, begitu sampai di tanah, senjata-senjata rahasia ini kembali memantul mengirimkan serangan. Ada kemajuan rupanya si Warana Wikualit itu, kata Karewang seraya gerakan tangan kanannya. Dari telapak tangan kanan orang tua itu menderu angin yang berputar-putar, menikung beberapa kali, menyapu paku-paku biru hingga keseluruhannya berkelompok menjadi satu. Dalam pada itu, Panji Kenanga yang sudah tidak sabar mencabut pedang gajah birunya. Shreng! Sekali tangannya bergerak, satu sinar biru berkelebat, menyilaukan, dan runtuhlah ratusan jarum yang tergabung jadi satu itu dalam keadaan terpotong 2. "Wah, pedang bagus, kata Nanggala memuji sambil tertawa senang. Dalam pada itu, Wiro telah berada 20 langkah dari hadapan pintu gerbang darah. Mendadak dari lubang rahasia yang tak kelihatan di bagian bawah tembok darah, bermunculanlah 6 kepala merah bertopi tabus merah
yang ujungnya berkuncir. Mereka ternyata adalah hulu balang Hubolang Istana Dara. Dalam waktu singkat, mereka telah mengurung Wiro Sableng. Mereka adalah hulu balang Dara ke-15 sampai ke-20. Wiro tak punya kesempatan lagi untuk mendekati pintu gerbang lebih dekat, maka serta-merta bola hitam di tangan kanannya dilemparkan. Dengan satu ledakan dahsyat, bumi laksana dilandai rindu. Lidah api menjulang. Sebagian dari atap Istana Dara mental berterbangan ke udara. Beberapa tiang besar runtuh bersama-sama dinding istana. Kurang ajar, teriak hulu balang Dara ke-19. Dia telah merusak istana. Mari kita bunuh itu. Maka ke-6 hulu balang Dara serempak memukulkan tangan kanan mereka. 6 sinar merah yang bukan kepalang panasnya menyambar ke arah Wiro Sableng, yang diserang maklum kalau lawan-lawannya adalah rata-rata berkepandaian tinggi. Karenanya dengan tangan kiri kanan Wiro lepaskan pukulan benteng topan melanda samudra. Begitu pukulan lawan buyar, Wiro menyelipkan satu jotosan dan satu tendangan. Tak ampun lagi, hulu balang Dara ke-17 dan ke-20 mencelat roboh. Yang pertama segera menegang nyawa karena perutnya bobol kena tendangan, sedang yang kedua muntah darah lebih dulu baru lepas jiwanya. Itulah korban-korban pertama dari Istana Dara. Melihat kedua temannya menemui kematian begitu rupa, hulu balang lainnya berteriak marah lalu mengeluarkan senjata masing-masing dan kembali menyerbu ke arah Wiro. Namun saat itu serangan mereka tertahan oleh satu sambaran sinar biru yang menyilaukan yang membuat mereka serempak berseru kaget. Dalam pada itu terdengar teriakan, "Wiro, biar aku menahan mereka." Ternyata saat itu dengan pedang gajah biru di tangan, Panji Kenanga telah menyerbu ke tempat pertempuran. Hulu balang Dara ke-18 dan ke-19 dengan penasaran melompat ke muka seraya menyapukan senjata masing-masing. Namun begitu pedang gajah biru menyambar 2 kali berturut-turut, keduanya kontan menjerit dan menggeletak mandi darah. Yang satu tertembus dadanya, yang lain terbacok pada pangkal lehernya. Diam-diam, Wiro kagum melihat kehebatan pemuda itu. Karena yakin bahwa Panji Kenanga bakal dapat menyelesaikan 2 lawan yang masih hidup, maka tanpa ragu-ragu ditinggalkannya tempat itu. Dia lari ke samping kanan tembok darah dan dari sini melemparkan bola hitam kedua. Untuk 2 kalinya, terdengar suara menggelegar. Bagian samping kanan Istana Dara runtuh, kerusakan hebat terjadi. Hulu balang Dara ke-12 dan ke-14 yang kebetulan ada di bagian situ dan tidak keburu menyingkir menjadi korban. Ketika sekali lagi Wiro melemparkan bola hitam ke samping kiri Istana Dara, boleh dikatakan Istana Dara telah hampir sama rata dengan tanah. Beberapa hulu balang Dara menemui ajalnya. Wiro kembali ke tempatnya sementara Panji Kenanga telah berhasil membunuh 2 hulu balang yang tadi dihadapinya. Orang-orang itu menunggu sampai sepeminuman teh tak ada seorang pun yang muncul dari arah belakang tembok. "Apa mereka sudah pada mampus semua?" tanya Nanggala. "Atau bersembunyi? Kita tunggu sajalah. Pentolan-pentolan Dajjal itu pasti keluar sebentar lagi," kata Karewang. Dan betul saja, didahului oleh suara berkereketan, maka terbukalah pintu gerbang darah dan laksana bobolnya sebuah bendungan mencurahlah cairan merah hingga seantero tempat kini digenangi oleh cairan tersebut sampai sebatas betis. Di samping cairan itu, busuknya bukan main, juga di dalamnya kelihatan bergerak-gerak ratusan ular berbisa. Semua orang cepat menyingkir ke atas puing, karang data di atas mana Karewang alias si pemusnah iblis duduk. Panji Kenanga membungkuk dan membabatkan pedang gajah biru berulang-ulang sehingga puluhan ular yang berani datang mendekat segera terpotong-potong dan menemui kematiannya. Wiro Sableng lebih hebat lagi. Seperti apa kehebatan Wiro Sableng alias pendekar Kapak Maut Naga Geni 212? Temukan kehebatannya di video selanjutnya hanya di channel Pojok Santai. Segera subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mendapat notifikasi video terbaru dari kami. Terima kasih dan sampai bertemu kembali.